Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Kali ini saya akan membahas seri terbaru, yaitu pemrograman mobile. Di sini kita akan belajar bagaimana memulai untuk membuat aplikasi berbasis mobile. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah halaman website dari Flutter, flutter.dev, di mana nantinya kita akan menggunakan SDK, Software Development Kit, yang kita gunakan adalah Flutter. Jadi, teman-teman juga harus menyiapkan beberapa software lain ya, atau aplikasi lain untuk memulai pemrograman berbasis mobile ini. Oke, di sini saya akan mengacu kepada modul dari mobile programming ya, dimana di sini saya akan menjelaskan step by stepnya untuk kita mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk memulai pemrograman mobile ini. Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan hardware, di mana kita butuh PC atau laptop yang spesifikasi minimumnya itu sebagai berikut ya. Ya, kalau misalkan di bawah dari ini ya silahkan dicoba saja ya. Saya tidak bilang tidak bisa, tapi ya mungkin bisa gitu. Tapi bisa dicoba saja. Ya, prosesornya Intel Core i5 ya, atau setara dengan ini ya. Kalau misalnya pakai AMD ya yang setara dengan i5. RAM 8 GB, hard disk space 1,5 GB ya. Nah, ini adalah spesifikasi minimum yang disarankan ya, supaya nantinya bisa bekerja dengan maksimal. Ya, artinya tidak ada beban nantinya ya. Ini sudah sesuai dengan laptop yang saya gunakan untuk membuat video ini. Seperti ini spesifikasinya. Lalu yang selanjutnya, setelah Anda menyiapkan laptop, kita butuh aplikasi ya, namanya Git. Ya. Git ini sebenarnya nanti kita akan jarang menggunakan ya, tapi akan sesekali kita akan menggunakan. Kebutuhannya nanti di sini yang paling penting adalah kita menggunakan terminalnya ya, terminal dari Git ini. Walaupun ada terminal yang bawaan Windows ya, command prompt ya misalkan, itu juga bisa ya, tapi kita akan berpacu kepada modul ya. Jadi kita harus download dulu Gitnya ya, tinggal dibuka aja lamannya ini, atau kita bisa cari di Google. Git ya, Git bash ya. Nah, ini Git ya, kalian bisa lihat di sini. Git ini version control ya, sistem FCS ya. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak ya, cuma di sini kita nanti akan menggunakannya sebagai terminal saja dulu ya. Walaupun nanti ke depan pasti akan banyak digunakan. Kita download dulu Gitnya, ini di website resminya ya. Silahkan pilih versi OS kalian, Windows, Linux, atau Mac OS ya. Nih, tinggal download, nanti install ya. Dan ini tidak berat ya. Setelah install mungkin sebaiknya di restart ya laptopnya. Nah, setelah itu kita bisa coba buka ya. Caranya dengan cari aja di ini Git base ya. Nih. Nah, kita buka yang terminalnya ya, Git base seperti ini. Karena Git ini berbasisnya Linux, dia support dengan sintak-sintak Linux ya. Seperti pwd ya. Terus misalkan kita mau berpindah bisa cd dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita akan gunakan terminal ini untuk melakukan pengecekan-pengecekan terkait kebutuhan ya nantinya. Kebutuhan terhadap pemrograman ini. Ya. Setelah terinstall seperti ini,
Next, selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa JDK yang terinstal di laptop kita sudah versi, ya minimal versi terbaru lah ya. Ya, jadi kita perlu instalasi JDK, Java Development Kit. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan Android Studio, di mana Android Studio ini pasti membutuhkan JDK ya, Java ya. Nah, teman-teman bisa langsung download ya. Ini jdk.java.net. Nanti pilih yang versi 15 ya. Ini sesuai modul, sama persis ya, tidak ada perbedaan di sini. Pilih JDK 15, kemudian download versi zip ya. Nih, versi zip di sini. Download, setelah download, ekstrak ya. Ekstrak dulu sampai terbentuk folder seperti ini. Ya. Lalu bisa dipindahkan ke program file, kalian bikin folder lagi Java, lalu masukkan JDK-nya. Supaya ini dapat digunakan atau sistem ini memahami JDK kita itu diarahkan ke sini ya. Kita perlu setting di sistem ya. Kalian buka control panel, sistem, lalu advanced system setting. Ya. Advanced system setting ini tampilannya mungkin di laptop kalian berbeda-beda ya. Lalu pilih yang environment variable. Lalu kalian nanti pilih paths ya, di bagian sini path, diklik dulu. Maaf, di sistem variabel ya. Di sistem variabel ini kan ada user variable, ada sistem variable. Kalian klik yang di path, lalu klik edit. Lalu klik new untuk masukkan ini ya. Sesuai dengan alamat dari ininya, apa JDK-nya ya. Untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan, caranya sangat mudah ya untuk ini. Kalian tinggal buka file explorer-nya. Misalkan saya di sini di program file, saya ada di Java. Ya. Nah, ini JDK saya. Lalu kalian pilih folder bin. Nah, ini kalau saya di laptop saya pakai Windows 10, kalian untuk mendapatkan linknya ini cukup diklik di bagian sini ya. Nah, seperti ini. Nanti langsung dapatkan linknya. Jadi tidak perlu ngetik manual, tinggal di copy paste. Ya. Saya contohkan di sini. Saya masuk ke control panel. Saya masuk ke sistem. Ya. Lalu saya pilih advanced system setting. Pilih environment variable. Nah, pilih di sini sistem variable. Pilih path. Lalu klik edit. Nah, di sini kalian tinggal klik new, lalu pastekan tadi. Karena saya sudah ada di sini nih. Ini JDK saya. Kalau sudah, kalian tinggal klik OK. OK saja, tutup saja. Ya. Seperti itu. Lalu untuk memastikan ya. Ini dipaste seperti ini. Lalu untuk memastikan Java-nya benar-benar terinstall, biasanya ini kalau saran saya sih restart ya, restart PC-nya atau laptopnya. Lalu kita bisa pakai di sini bisa pakai command prompt sebenarnya ya untuk mengecek Java. Atau kita bisa pakai git bash yang tadi kita install. Caranya tinggal kalian ketik Java spasi strip version. Nah, di sini akan muncul versi Java-nya ya. OpenJDK version 1.8.0.282 ya. Mungkin beda dengan modul, tidak masalah. Dan di sini saya juga ada JDK yang dari Zulu ya ini. Ya intinya kalian pakai JDK yang versi tadi saja ya, yang dari Java saja, tinggal di download. Jadi nanti kalau tampilan kalian beda dengan yang punya saya ya tidak masalah ya. Lalu bisa juga dengan kalau ini tadi mengecek JDK ya, kalau untuk versi Java-nya ya. Versi JDK-nya bisa pakai Java version. Oh, ini beda ya. Oke.
saya ketik Java version, di sini keluarnya Java 1.8 ya, masih keluar JDK-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan command prompt. Contohnya kalian ketik di sini pencarian ya, command prompt atau CMD. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kita tinggal ketik Java version. Nah, ini saya Java versionnya yang 1.8 ya, mungkin beda ya, tapi intinya kalau kalian sudah install yang tadi yang versi Java-nya ya, saya rasa tidak ada masalahnya. Ya, intinya JDK kalian harus yang versi tadi 1.8 ya, minimal. Ini mungkin kemungkinan karena saya di sini ada lebih dari 1 JDK ya. Oke, kita bisa close dulu ya. Selanjutnya, setelah kalian terinstall Java JDK-nya ya, Java Development Kit. Lalu selanjutnya adalah instalasi Android Studio. Kita bisa masuk ke websitenya Android Studio. Sini ya, kalian ketik aja di search engine ya, baik di Google maupun di Bing. Nanti akan diarahkan ke Android Studio, website officialnya. Kalian hanya perlu mendownload saja. Ini nanti dia langsung mendeteksi Windows-nya kalian. Ya, tinggal di-download saja. Ya, ini karena saya sudah mendownload ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk cara menginstalnya ya. Nanti setelah di-download tinggal di run ya. Lalu nanti karena dia kan bentuknya installer ya. Jadi nanti akan menginstal. Kalian tinggal next. Lalu pilih tipe setup-nya yang standar saja. Lalu select tema ya atau UI dem ya. Pilih yang dark atau yang light ya. Lalu next ya, nanti nah di bagian sini di verify setting itu nanti akan mendownload banyak komponennya. Ini mungkin kalian harus memastikan bahwa internetnya stabil ya, nanti mendownloadnya. Ini cukup lama ya, nanti ini lumayan gede juga size-nya. Nah, ini proses downloadnya. Nah, setelah selesai, kalian coba jalankan Android Studio-nya ya. Nanti kalau memang sudah jalan tidak ada masalah ya, berarti berhasil. Nah, di sini saya akan coba jalankan Android Studio-nya. Android Studio. Nah, ini Android Studio. Memang Android Studio ini saya sarankan memang harus online ya. Kenapa? Karena pada saat penggunaannya ini kadang-kadang dia meminta atau melakukan download ya, komponen-komponennya. Nah, ini contoh dari ini saya sudah buat project di sini ya. Ini contoh dari Android Studio-nya di sini seperti ini. Mungkin tampilan awalnya nggak seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah terinstall, nah kita perlu menginstal SDK Flutter-nya. Nah, sedikit gambaran bahwa Flutter itu adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka aplikasi Android dan iOS ya. Apa bedanya membuat aplikasi Android menggunakan Java atau Kotlin dengan Flutter? Dari bahasa pemrograman yang digunakan, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart.
Sedangkan Android native menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Aplikasi yang kita buat dengan Flutter dapat dibuild ke Android dan iOS, sedangkan Android native hanya bisa dibuild ke Android saja. Jadi ini mungkin ada keuntungan ya, atau manfaat lebih ya dari penggunaan kita menggunakan Flutter. Jadi secara kedepannya nanti Flutter ini mungkin akan pastinya banyak pengembangannya. Jadi kita bisa melakukan pembuatan project, satu kali membuat project bisa langsung diinstal di Android dan iOS ya. Jadi tidak perlu bikin project Androidnya sendiri, iOS-nya sendiri. Tapi memang kalau dikatakan Flutter ini yang terbaik, jelas tidak ya. Karena lebih dulu Kotlin ya, Java. Karena pada dasarnya Android itu kan dibangun, sebagian memang ada menggunakan Java ya. Jadi tidak akan pernah hilang Java-nya gitu. Berbeda dengan iOS ya. Jadi kalau kalian mungkin mengenal Kotlin ya tidak masalah ya menggunakan Kotlin. Atau misalkan mau menggunakan Flutter ya silahkan. Karena Kotlin ini sempat ya, atau dinobatkan sebagai bahasa pemrograman Android ya. Bahasa pemrograman Android itu Kotlin. Ya, itu di tahun, kalau nggak salah tahun 2018 ya itu. Jadi kalau Android ya Kotlin ya. Android Kotlin. Kalau iOS itu punya sendiri ya. Dulu Objective C, lalu sekarang itu Swift ya. Ya. Kalian bisa pelajari saja yang kira-kira kalian mau ya, atau belajar React Native juga bisa. Untuk menginstal Flutter bisa buka ya tadi flutter.dev, kemudian pilih sistem operasinya Windows. Nah ini coba kita buka flutter.dev. Ini ya, kalian tinggal klik get started, pilih yang Windows. Nah nanti tinggal download Flutter Windows table-nya ini ya, di download. Setelah di download ya, nih. Lalu kalian buat folder, terserah mau di data D, data C, data E ya, data F ya, di mana terserah. Bikin folder misalkan Android ya, supaya ini menyimpan SDK dari Flutter-nya. Lalu ekstrak di sini ya Flutter-nya. Dan setelah itu seperti biasa kita harus setting environment variable-nya. Ya, caranya sama tadi, pilih sistem, advanced system setting. Ya, lalu environment variable. Lalu di sistem variabelnya kalian pilih path, klik edit, klik new, lalu masukkan alamat dari SDK-nya. Ya, sama seperti yang tadi. Kalau saya di sini, saya SDK Flutter-nya ada di C ya, terus Flutter ya. Oh maaf. Android, Flutter. Nah, ini SDK saya. Ya. Kalau mendapatkan alamatnya dari bin ini, kalian klik dulu bin-nya, lalu klik yang di sini. Nah, nanti dia dapat alamat direktorinya ya. Lalu kalian tinggal paste di sini ya. Kalian klik new, lalu paste, lalu oke. Android Flutter bin. Ya, untuk supaya tidak bingung, kalian bisa samakan dengan yang ada di modul ya. Seperti ini. Dengan penyimpanannya juga disamakan semua supaya lebih gampang nanti. Lalu setelah itu kalian jalankan Android Studio-nya ya. Lalu nanti pada menu configure ya. Ini kalau baru pertama kali dijalankan ya. Kalau baru pertama kali dijalankan ya seperti ini. Lalu pilih plugin ya, atau kalau kalian sudah merunningnya seperti ini ya. Misalkan ini ya, ini belum keinstall Flutter misalkan nih. Kita bisa
pakai ini ya, pencarian di sini. Plugin ya. Nah, di sini di plugin ini banyak plugin ya. Ya, memang ini harus koneksi internet ya. Lalu kalian bisa pilih pluginnya Flutter. Nah, ini karena saya sudah terinstall ya. Nih, jadi sudah install. Kalau belum terinstall nanti kalian tinggal klik install. Oke ya, udah selesai. Nanti kalian bisa create projectnya, itu langsung bisa create new Flutter project di sini. File new, ya, new Flutter project. Ya, coba ya. Nah, ini tinggal pilih Flutter application-nya. Next. Lalu kalian kasih nama apa projectnya, misalkan Flutter apa nih, Flutter app ya. Oke deh, Flutter app aja deh, disesuaikan dengan nama kalian ya, sesuai, terserah. Lalu pilih SDK-nya. Di sini kalau misalkan belum kepanggil seperti ini, SDK Flutter-nya bisa dicari di sini. Lalu kalian cari di mana folder SDK Flutter-nya. Tinggal di OK. Kalau tidak ada masalah, di sini tidak ada notif apa-apa ya. Lalu pilih project, lokasinya ini mau di mana ya. Ini saya ganti Flutter tutorial ya. Ini yang versi buat di video. Lalu misalkan bisa kasih deskripsi ya. Tutorial Flutter. Ini maksudnya saya ngasih deskripsi supaya saya tahu ini project yang saya buat untuk di YouTube ya. Kalian deskripsinya terserah. Lalu next. Ya, lalu ini package name-nya. Kalian misalkan tadi di awal itu biasanya com.example. Nama foldernya Flutter tutorial ya. Ini bisa diganti ya. Package-nya misalkan com.flutter tutorial juga apa-apa ya. Silahkan disesuaikan. Lalu finish. Nah, dipastikan kalian koneksi internet ya kalau menggunakan Android Studio, karena kemungkinan dia akan mendownload ya komponen-komponen. Nah, ini ada notif kita mau pindah window atau tetap di window yang ini. Coba kita pilih yang window di sini saja. Nah, ini langsung berubah seperti ini. Jadi ini sudah masuk ke. Nah, di sini lihat di bagian sini dia checking atau dia akan mengecek nih komponen-komponen Flutter-nya ini ke download semua belum nih. Makanya harus online. Saran saya kalau Android Studio harus online. Ya. Lalu nah, di sini untuk struktur dari Flutter itu seperti ini ya, folder-folder. Ini kalau kalian lihat ada di folder tadi saya menentukan di folder Flutter ya. Nah, di sini ada Flutter tutorial. Nah, ini struktur foldernya. Oke, terus artinya ini sudah jadi ya. Lalu untuk menyalakan emulator ya. Oke, kita next dulu ya. Ini sudah ya. VS Code-nya nanti dulu. Nah, ini tadi ya, create new Flutter project. Mungkin tampilan Android Studio-nya mungkin agak-agak beda ya, karena ini dia kayaknya yang di tutorial ini, yang di modul ini dia pakai theme-nya yang dark ya, bukan yang light. Nah, ini kalian bisa ikuti modul ini untuk membuat projectnya ya. Lalu untuk menyalakan emulator di sini caranya klik AVD Manager. Ya. Klik AVD Manager, ada di sini nih. Kalian agak dekatin kursor, nanti dia akan muncul notifnya ya. Ada tooltipnya di sini. Ini AVD Manager nih kalau cursornya didekatin. Klik.
Lalu kalau kalian mungkin masih kosong ya di sini, ya, nanti tinggal klik create virtual device, ya. Lalu pilih resolusi layar atau device ya apa yang ingin kalian pakai. Ya, misalkan kalian pakai yang Pixel 4 XL, ya misalkan yang 6,3 inch atau yang mana terserah ya. Atau yang gede sekalian ya. Nah, di sini juga ada kategorinya tablet dan lain-lain. Coba kita pakai yang saya ya. Di sini pakai Galaxy Nexus ya. Mungkin yang Nexus 5 sudah. Oke, saya pakai Nexus 6 ya, misalkan ini. Oke. Nah, setelah itu kalian pilih versi Android-nya ya. Kalau di modul di sini ini disarankan pakai yang Android Key ya. Tapi kalau kalian misal mau pilih Android yang R, silahkan ya. Ya, ini kalian harus download dulu ya. Ini kan belum ke download nih. Ini tinggal di download. Kalau saya sudah mendownload yang Key-nya ataupun yang R juga sudah saya download. Nah, di sini saya pakai yang Key saja lah ya. Ya terserah mau pakai Key atau R ya. Ini intinya dua versi Android terbaru. Ya, atau pakai R juga. Saya pakai Key sesuai yang modul biar kalian nggak bingung. Lalu tinggal finish. Nah, terus di sini kita bisa klik di sini ada refresh ya. Nah, refresh seperti ini. Lalu kita tinggal tutup aja ya. Kita tutup aja, kita balik lagi ke Android Studio-nya. Nah, di sini nanti akan muncul nih eh, apa device yang mau kita pakai. Pilih mana nih, emulator yang mana. Ini sepertinya belum ke refresh ya yang tadi Nexus 6-nya. Coba saya play ya. Nah, ini sebenarnya sedang running. Nah, di sini ini sedang running. Ya, tampilannya seperti smartphone kita ya. Hampir sama seperti smartphone kita dan memang kalau emulator ini membutuhkan effort yang lumayan gede ya. Eh, ya itu makanya spesifikasi minimum laptop kalian harus bagus gitu supaya bisa memadai ya. Oke, emulatornya sudah jalan ya. Nah, di sini tadi kita kan punya nih sebuah file namanya main.dart. Ini adalah file yang akan menjadi file utama ya untuk dijalankan. Kalau kita mau running di Android Studio cukup tekan yang run. Run. Nah, nanti dia akan semacam mengcompile ya. Dan kita lihat yang di Android Studio-nya nanti akan berubah juga. Nah, ini memang agak lumayan berat ya kalau pakai Android Studio. Nah, tapi memang kondisinya saat ini memang harus ya kalau kita mau menggunakan pemrograman mobile dan ini dipakai di banyak perusahaan itu menggunakan Android Studio. Nah, ini sedang running Gradle-nya. Ya, ini ditunggu ya. Memang agak berat. Tapi kita nanti akan banding. Nanti saya kasih cara satu lagi menggunakan Visual Studio Code ya sebagai text editornya. Jadi tidak ngedit di sini ya.
Oke, masih running. Nah, ini ya, sudah mulai build ya APK-nya ke emulatornya. Nah, ini sudah tampil di emulatornya. Flutter Demo Homepage itu dari file ini ya. Jadi ini sudah masuk di emulator atau ini sebagai aplikasi kita yang pertama. Ya. Jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi ke Android Studio ya. Dan emulator ini sangat kita butuhkan nanti. Oke. Selanjutnya kita akan lihat di modulnya. Ya, ini hasilnya. Lalu ya, tadi sudah saya jelaskan untuk menjalankannya. Nah, yang kedua ini kita akan coba menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code, supaya kita ngodingnya lebih ringan. Ya, supaya kita ngodingnya lebih ringan. Oke, jadi kita close aja yang ini. Kita bisa close ininya juga, emulatornya kita close juga. Mirip banget ya kayak HP. Oke, saya close ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan menggunakan Visual Studio Code-nya sebagai alternatif editor. Jadi supaya nggak berat ya. Nah, tapi kita sangat butuh sebenarnya Android Studio-nya ya. Khususnya emulatornya. Nah, caranya silakan download dulu Visual Studio Code kalau kalian sudah dapat pemrograman web, kemungkinan sudah. Visual Studio Code saya sudah menginstalnya. Ini gampang banget instalnya. Oke. Ini saya close dulu ya. Oke, ini saya pakai window yang baru. Jadi mungkin tampilan awalnya Visual Studio Code seperti ini. Nah, nanti untuk mengkonfigurasi Flutter-nya supaya bisa kita gunakan di Visual Studio Code, kita perlu mendownload yang namanya extension di sini. Ini juga harus koneksi internet dulu ya. Yang pertama kita butuh Flutter. Flutter ini dari Dart Code ya, ingat ya, Flutter yang dari Dart Code. Karena saya sudah terinstall, jadi di sini seperti ini tampilannya. Tapi kalau kalian belum menginstal, di sini ada tombol installnya. Tinggal diinstal. Ya. Nah, setelah terinstall ya, kalian juga harus menginstal yang extension Dart language-nya. Install juga Dart language-nya. Nah, sudah cukup dua itu. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi install Visual Flutter sama Dart nih, Dart. Lalu untuk membuat project di Flutter ya, kalau tadi kan kita membuat project di Android-nya, lumayan berat ya karena harus connect juga sih bagusnya. Caranya kita bisa ke View Common Palette ya. Nah, di sini kalian kalau misal belum muncul itu ketik aja Flutter. Nah, nanti muncul
di sini ada common ya, atau apa, bantuan supaya kita langsung ke Flutter ya, apa yang kita inginkan. Kalau untuk membuat project di sini kita butuh Flutter new application project. Ya, Flutter new application project. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan di mana kita akan menyimpan filenya. Saya masih di Flutter. Flutter VS Code tutorial. Lalu select. Oke. Flutter VS Code tutorial. Lalu klik ya, jadi dibikin foldernya dulu, baru kita klik, lalu select ya, karena select ya. Lalu di sini langsung kita buat Flutter app misalkan. Nah, ini langsung ngebuild ya. Nih, ini lagi membuild file-file Flutternya nih. Nah, kita tunggu sampai selesai seperti ini. Sudah selesai ya. Jadi sama seperti yang di Android Studio yang tadi, tapi lebih ringan. Itu keuntungannya pakai Visual Studio. Jadi nanti kita lebih banyak akan menggunakan text editor Visual Studio Code-nya ketimbang menggunakan Android Studio-nya. Namun di sini tadi emulator sudah terinstall ya. Itu bisa kita gunakan di sini. Jadi kita cuman pakai emulatornya. Ya. Caranya di view common palette, kita pilih Flutter launch emulator, launch emulator ya. Lalu di sini tadi kita sudah punya emulator beberapa ya. Nih ada Nexus 6 tadi yang sudah dibuat ya. Nah, ini bisa juga create Android emulator ya. Nah, tinggal pakai yang mana. Ini saya coba pakai yang Pixel ya. Nah, ini dia lagi ngebuka ya, ngebuka emulatornya. Kita tunggu. Nah, ini mirip kayak HP Xiaomi ya. Oke, kita tunggu. Ya, memang di awal emulator ini agak berat ya. Tapi nanti kalau sudah jalan, dia cepet ya. Cepet. Oke, sambil menunggu running emulator, kita juga bisa memastikan Flutter yang kita gunakan di sini tidak ada masalah ya. Kita bisa open terminal di sini, terminal new. Lalu kita bisa jalankan Flutter Doctor ya. Kalau kalian buka di dokumentasinya Flutter ya, Flutter Doctor itu nanti dia akan mengecek adakah file-file yang masih tidak sesuai, missing gitu. Ya. Kita bisa cek Flutter Doctor. Nah, ini harus connect internet juga ya. Nah, ini langsung mengecek beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan Flutter ini untuk bisa berjalan. Nah, ini harusnya kecentang semua seperti ini. Nah, ya, artinya tidak ada masalah di sini. Jadi kalau ini ada yang bermasalah, biasanya di sini ada warning ya. Dan kita akan disuruh melakukan sesuatu ya, supaya memenuhi syarat itu. Nah, itu juga penting ya. Karena biasanya ada yang error. Sering di sini. Nah, ini emulatornya sudah jalan. Kita untuk menjalankannya hampir sama seperti Android Studio, tinggal klik yang di sini. Run without debugging ya. Tinggal di run, nanti muncul di sini ada semacam tombol-tombol untuk play atau pause ya. Dan sebagainya. Ini langsung jalan ya.
Ya, untuk pertama kali menjalankan emulator memang berat ya. Tapi nanti kalau sudah jalan aplikasinya, dia misalkan kalian run lagi untuk edit kodenya, run lagi, itu dia cepetnya. Ya, sambil nunggu kita balik lagi ke modul. Ya. Ini cara membuat project di Flutter. Ya. Nah, di sini juga ada keterangan kita bisa menggunakan ponsel kita ya. Cuman kemungkinan ponsel-ponsel kalian kan pasti beda-beda. Silakan nanti dicoba yang ini. Ya, sesuai ini, misalkan kalau misal ada masalah juga kalian coba cari di internet ya, caranya pasti banyak. Intinya sama emulator, cuman bisa menggunakan HP kita dengan USB kabel ya, jadi langsung terhubung. Nah, ini sama juga nanti muncul juga di sini semacam emulatornya. Ya, ini untuk struktur dari folder Flutter. Ada Android berisi source code untuk aplikasi Androidnya, iOS berisi source code untuk aplikasi iOS, lib berisi source code Dart. Di sini kita akan menulis kode aplikasinya. Test berisi source code Dart untuk testing aplikasi ya. Gitignore adalah file git ya. Ini biasanya isinya semacam apa? Aturan bisa juga ya. Biasanya JSON ya, kalau nggak salah. Lalu banyak ya, ini kalian bisa baca aja. Ya, nanti kalau sudah bisa tinggal dilanjut membuat aplikasinya. Nah, ini emulatornya sudah jalan ya. Jadi sama seperti yang kita gunakan tadi di Android Studio. Ya, di terminal juga di sini akan jalan ya. Jadi bisa di open terminalnya supaya kita tahu progresnya. Nah, kalau ada problem juga di sini nanti dia ada masalah terkait dengan kode kita. Jadi bagus ya, maksudnya bagus. Kalau ada error langsung nampil di sini. Ini hebatnya Visual Studio Code dan Flutter. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup ya, karena ini penjelasannya lumayan panjang dan mungkin kalian akan bosan sekali mendengar penjelasan saya. Tetapi memang untuk awal memang harus seperti ini menjelaskannya. Ya, saya pun saat belajar harus detail sekali bagaimana menginstal, apa yang dibutuhkan. Memang sangat-sangat penting itu di awalnya. Kalau kedepannya sudah paham ya enak, tinggal kalian bikin file, ngodingnya, jalani. Tapi ketika menyiapkan ininya kalau ada masalah itu yang pastinya problem ya, karena akan menghambat gitu. Jadi proses-proses ini kalian harus cermati. Jadi jangan sungkan untuk melihat video sampai akhir gitu. Ya, atau membaca modulnya dengan teliti gitu. Jangan langsung dilewat-lewati. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan di video yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.